Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas buku pena untuk MI atau SD kelas 5, jilid 5A. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Yuk kita bahas bersama latihan soal subtema 2. Muatan IPA. Soal nomor 1. Nama tulang yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar di samping adalah tulang C, pengumpil. Kalau untuk yang sebelah sini yaitu tulang hasta, kalau yang X yaitu tulang pengumpil. Soal nomor 2. Berikut adalah aktivitas yang tidak memanfaatkan gerak otot lurik yaitu D, gerakan lambung mencerna makanan. Nomor 3. Jenis otot yang terdapat pada usus halus dan usus besar adalah otot polos. Nomor 4. Fungsi otot jantung bagi manusia adalah menggerakkan jantung. Nomor 5. Apa perbedaan antara tulang kering dan tulang betis? Tulang kering berukuran diameter lebih besar dan tebal, terletak di depan. Tulang betis berukuran diameter lebih kecil dan tipis, terletak ada di belakang. Oke, kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Soal nomor 1. Berikut yang bukan merupakan langkah untuk menentukan ide pokok pada teks lisan yaitu B, membaca teks secara secara keseluruhan dengan seksama. Soal nomor 2. Teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan disebut dengan teks lisan. Soal nomor 3. Inti pembahasan dari suatu teks disebut ide pokok. Soal nomor 4. Bagaimana cara menentukan ide pokok pada teks lisan? Nah, ini adik-adik bisa melihat di halaman 43. Saya sudah tuliskan. Menentukan ide pokok pada teks lisan antara lain dengan A, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. B, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. C, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. D, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. E, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Kemudian soal nomor 5. Tuliskan langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok teks. Nah, ini adik-adik bisa melihat di halaman 46. Kita buka halaman 46. Menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. A, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. Kemudian B, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. C, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. D, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks
kalimat-kalimat ini selanjutnya yang akan menjadi kalimat pengembang dari kalimat utama yang telah dibuat. E. Perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. F. Susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Kita lanjut ke soal pembahasan muatan SBDP KD 3.1 nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah contoh cover buku A ya adik-adik, pendidikan. Kemudian nomor 2, berikut yang merupakan cover buku cerita rakyat adalah, yang merupakan cover buku cerita rakyat. Yang mana adik-adik? Yang D ya adik-adik. Tulis dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku disebut cover ya. Cover. Lihat soal nomor 4. Sampul buku terdiri 3 sisi, yaitu jawabannya depan, belakang, dan punggung. Soal terakhir nomor 5. Apa jenis gambar yang sesuai untuk cover buku legenda suatu daerah? Apa adik-adik? Ya, rumah adat. Oke, kita lanjut ke soal pembahasan muatan IPS. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas termasuk ke dalam peta A. Peta umum ya adik-adik. Nomor 2. Gunung Leuser dan Sungai Musi merupakan contoh kenampakan alam yang berada di pulau B. Sumatera. Nomor 3. Informasi apa sajakah yang terdapat pada peta khusus kependudukan? Kita lihat soal pembahasan di halaman 35. Peta kependudukan Indonesia menjelaskan berbagai informasi mengenai kependudukan, antara lain jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, kepadatan penduduk, angka jenis kelamin, sebaran penduduk, dan kepadatan penduduk agraris. Soal nomor 4. Tuliskan kenampakan gunung dan sungai yang terdapat di Pulau Sulawesi. Jawabannya yaitu adik-adik, gunung dan pegunungan yang terdapat di Sulawesi misalnya Gunung Lompo, Bakang, Malino, dan Lokon. Untuk sungai yang terdapat di Sulawesi misalnya Sungai Cenerana, Sungai Malili, dan Sungai Poso. Soal terakhir untuk muatan IPS nomor 5. Tuliskan contoh keragaman flora dan fauna di Sumatera. Contoh flora yang tumbuh di Sumatera misalnya bungong jempang, kenanga, dan sirih. Contoh untuk fauna yang hidup di Sumatera misalnya gajah, orangutan, dan harimau. Oke, kita lanjut ke muatan PPKN KD 3.1. Nomor 1. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila adalah, jawabannya B adik-adik, mengikuti musyawarah dalam pemilihan ketua Karang Taruna. Soal nomor 2. Mempelajari tari tradisional yang beraneka ragam termasuk ke dalam nilai-nilai luhur Pancasila yang tercermin ke dalam sila ke-3.
Kemudian soal nomor 3. Adi memiliki teman bernama Asep yang tinggal di Garut, Jawa Barat. Hari ini Adi merasa sedih karena kemarin Garut dilanda bencana gempa bumi. Keluarga Asep menjadi korban dalam bencana tersebut. Sikap yang seharusnya dilakukan Adi yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila adalah menolong dan memberikan bantuan. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Apa kegiatan yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Jawabannya musyawarah. Kemudian pertanyaan B, kegiatan tersebut menunjukkan penerapan Pancasila ke sila keempat. Kemudian soal terakhir, soal nomor 5. Menurutmu apa manfaat dari sikap peduli terhadap sesama, termasuk kepada teman, keluarga, dan tetangga? Jelaskan jawabanmu. Ada 2 jawaban yang kakak tuliskan di sini, yaitu yang pertama, akan memiliki banyak teman dan saudara. Kemudian yang kedua, akan tercipta suasana yang harmonis. Nah, pembahasan untuk latihan soal subtema 2 sudah selesai ya adik-adik. Apabila adik-adik ada pertanyaan atau request soal bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berdoa. Cukup sekian, kakak undur diri dulu ya. Nantikan bahasan selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.